Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asmini, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa soal mengenai mata kuliah ekonometrika, di mana soal yang pertama yaitu bagaimana konsep dasar ekonometrika, yang kedua bagaimana konsep analisis regresi, definisi dan klasifikasi analisis regresi. Yang ketiga, bagaimana konsep tentang metode OLS. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang tahap uji normalitas, uji linearitas, standar error, koefisien determinasi, uji T, dan uji F. Dan yang terakhir adalah saya akan menjelaskan mengenai perbedaan analisis regresi dan korelasi, dan koefisien determinasi, dan adjusted koefisien determinasi. Langsung saja mengenai konsep dasar ekonometrika. Perlu kita ketahui bahwa ekonometrika merupakan singkatan dari ekonomi, matematika, dan statistik. Ekonometrika merupakan cabang ilmu yang mengaplikasikan metode-metode statistik dalam ilmu ekonomi. Ekonometrika juga disebut sebagai metode peramalan, di mana meramalkan perilaku dari variabel-variabel ekonomi. Ekonometrika juga disebut sebagai bidang studi yang mempelajari mengenai gejala ekonomi dan urutan teori ekonomi yang bersifat kuantitatif secara empiris berdasarkan rumus matematika dalam analisis statistik. Setelah konsep analisis regresi. Analisis regresi ini merupakan teknik estimasi dalam ekonometrika, di mana regresi sendiri adalah studi bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh salah satu atau lebih dari independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui. Analisis regresi juga menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang berkaitan erat dengan hubungan yang bersifat statistik. Analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan regresi non-linear. Regresi linear terbagi menjadi dua, yang pertama regresi linear sederhana dan regresi linear berganda, di mana kedua metode ini menghasilkan atau membentuk garis lurus. Regresi non-linear juga terbagi menjadi dua, yang pertama regresi kuadratik dan regresi kubik, di mana kedua metode ini menghasilkan atau membentuk garis lengkung. Yang ketiga adalah konsep metode OLS atau Ordinary Least Square. OLS ini merupakan salah satu metode ekonometrika di mana terdapat variabel independen yang merupakan variabel penjelas dan variabel dependen yaitu variabel yang dijelaskan dalam suatu persamaan linear. OLS juga merupakan metode untuk mengestimasi parameter model regresi. Yang keempat yaitu menjelaskan tentang uji normalitas, uji linearitas, kesalahan baku atau standar error, koefisien determinasi, uji simultan atau uji F, dan yang terakhir adalah uji parsial atau uji T. Uji normalitas merupakan uji yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sebelum kita melakukan analisis data dan untuk menentukan uji yang cocok apakah akan menggunakan uji statistik parametrik atau statistik non-parametrik, maka perlu dilakukan uji normalitas. Yang kedua adalah uji linearitas. Adalah pengujian untuk memeriksa apakah terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen.
Uji linearitas dimaksudkan untuk menguji bagaimana linear atau tidaknya data yang dianalisis. Linearitas merupakan asumsi yang penting dalam penggunaan regresi linear. Yang ketiga adalah kesalahan baku estimasi atau standar error, di mana metode ini digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk, sehingga standar error dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencaran atau persebaran nilai-nilai pengamatan terhadap garis regresinya. Yang keempat adalah koefisien determinasi, adalah alat ukur utama untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y secara simultan atau keseluruhan. Menunjukkan beberapa bait garis regresi menjelaskan datanya, bagaimana garis regresi yang dibentuk sesuai dengan data aktual. Koefisien determinasi intinya di sini merupakan sebuah pengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan atau menjelaskan variasi variabel terikat. Yang kelima adalah uji simultan atau uji F. Uji F ini yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau signifikan atau tidak, baik atau non-signifikan. Dan yang terakhir adalah uji T atau yang disebut dengan uji parsial, atau yang lebih jelasnya lagi disebut sebagai uji satu-satu, di mana uji T ini untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Yang kelima, menjelaskan tentang perbedaan analisis regresi dan analisis korelasi, dan juga menjelaskan tentang perbedaan koefisien determinasi dan ajusti koefisien determinasi. Analisis regresi merupakan analisis yang digunakan untuk mempelajari dan mengukur bagaimana hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih variabel. Sifat hubungan ini dapat dijelaskan, yaitu variabel yang satu sebagai penyebab dan variabel yang lain sebagai akibat. Sedangkan analisis korelasi merupakan bagaimana cara mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antara variabel, atau analisis korelasi ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, akan tetapi menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Lanjut pada koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa besar sumbangan variabel independen terhadap variasi variabel dependen. Sedangkan ajusti koefisien determinasi yaitu nilai dari R² atau nilai dari koefisien determinasi yang telah disesuaikan. Nilai ini selalu lebih kecil dari koefisien determinasi, dan angka ini bisa memiliki harga yang negatif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya mengenai sedikit tentang teori ekonometrika. Semoga yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.